Tes, ya. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu jemaat sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan merendahkan diri di hadapannya. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai penghargaan kita akan kasih dan pengorbanannya. Mari kita akan berdiri, kita akan mulai ibadah kita ini. Dan kita memuji dari pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebab pertolongan kita hanyalah dalam nama Allah, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kami pada pagi ini kami tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Ayat pembimbing pada hari ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11 yang berbunyi, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Marilah kita merespon introitus kita dengan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai
Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerah benih. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Saatnya kita akan mengantarkan anak-anak untuk beribadah sekolah minggu. Untuk itu kami mengundang anak-anak sekolah minggu ke depan, kita akan mendoakan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang pada pagi hari ini Bapa untuk mengantarkan anak-anak kami beribadah secara khusus di ruang sekolah minggu. Bapa, mereka adalah generasi penerus untuk pemberitaan kerajaan-Mu di dunia ini.
Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati para guru-guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar mereka boleh fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pengajaran dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah mereka ini secara khusus hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Pagi ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Riana Manja Dewi. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari lagu yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan tinggal dalam rumah Bapa sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama bersyukur dalam ibadah rayamu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, di mana kami mau bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan ada di dalam setiap sudut ruangan di rumah-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan ini boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami, bahkan boleh mendidik kami untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Urapan-Mu turun atas kami semua, baik
jemaat Tuhan yang mendengarkan, maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, sebab tanpa pertolongan-Mu kami tidak ada artinya apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang besar kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan mengajak kita semua untuk membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Demikian juga untuk ayatnya yang terakhir di 19 kita akan membaca bersama-sama. Di bawah perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bersama-sama. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, bahkan dengan kemampuannya dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mengawali bulan Mei. Tepat hari ini 1 Mei. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan kita diberikan tema sesuai dengan kalender yang dari sinode, menggembalakan umat dengan kasih. Ya. Jadi bagaimana Tuhan sedang berbicara kepada kita secara khusus, bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan. Ya, makanya tema kita pagi hari ini menggembalakan dengan kasih. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ya. Dan setelah itu Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus. Ya. Di bawah perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang sama ini seringkali juga muncul dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mungkin kita tidak terlalu sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut karena setiap kita mempunyai cerita sendiri dengan pengalaman pribadi masing-masing bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bahkan kalaupun kita merasakan bahwa kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan senantiasa, mudah untuk kita berbicara kita mengasihi Tuhan, betul? Tetapi kalau kita melihat apa yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana ketika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya sampai 3 kali. Ketika Yesus menanyakan sesuatu kepada Petrus, dia menanyakan kasih seorang bapa kepada anaknya. Di mana Petrus adalah murid dalam lingkaran 1. Yesus bersama dengan 12 muridnya. Dan salah satu murid yang paling dikasihi itu adalah Petrus. Tetapi Petrus cukup sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa sulit? Karena setiap kita memiliki cara pandang sendiri-sendiri. Menurut kita, kita sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mengasihi Tuhan dengan segala-galanya. Tetapi ketika Tuhan tanya, kenapa Tuhan sampai tanya 3 kali kepada Petrus? Pertanyaan yang pertama di ayat yang ke-15. Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian juga pada ayat yang ke-16. Petrus katakan, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Karena apa? Pembicaraan Yesus bersama dengan Petrus. Yesus memberikan pertanyaan itu, apakah kamu mengasihi aku? Itu pertanyaan yang bersifat, kalau bahasa Yunaninya agapau. Ya, kita kenal dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Yaitu kasih yang menuju kepada pikiran dan kehendak kita sebagai manusia yang disamakan dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Sehingga apa, ketika Yesus bertanya, Yesus memberikan tujuannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi Petrus tidak paham ini. Makanya dia membalas itu semua dengan, ya benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan ulang kembali, apakah engkau mengasihi aku? Masih tetap dengan jawaban yang kedua, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, inilah yang Tuhan rasakan ketika dia berdialog ketika Yesus berbicara dengan Petrus saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang ada di pikiran Petrus. Ya, karena dia Allah yang Maha Tahu. Petrus dengan segala kapasitasnya sebagai manusia, dia menyamakan Yesus sebagai gurunya. Bagaimana dia mengasihi Yesus. Sehingga Yesus bertanya pada ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita lihat bersama-sama pada pada ayatnya yang ke-17. Engkau tahu segala sesuatu. Di sini Petrus sudah mulai merasa, kenapa Yesus sampai berulang-ulang dan sampai ketiga kali dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mulai merasakan, kenapa hal ini terjadi? Mulai Petrus merasakan
bahwa benar-benar Tuhan membutuhkan jawaban yang lebih daripada hanya kasih philia. Phileo dari bahasa aslinya bahasa Yunani, yaitu kasih hanya antar sesama. Tapi yang Tuhan kehendaki, Petrus memiliki kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Karena apa? Karena Tuhan memiliki tujuan khusus kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya ajak Bapak Ibu Saudara mundur pada peristiwa Paskah. Ketika perjamuan malam terakhir, di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya di situ. Ya, mereka sedang berdialog, di mana Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya. Lingkaran pertama buat dia. Di mana di situ Yesus mengatakan seperti yang ditulis juga di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 sampai dengan 38. Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa ketika Petrus mengatakan bahwa aku akan mengasihi engkau, bahkan sampai di penjara pun aku akan tetap mengasihi engkau. Itu yang ditulis di dalam Lukas pasal yang ke-22 ketika mereka sedang mengadakan perjamuan. Tetapi Yesus mengatakan apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itulah yang membuat Petrus sulit untuk menanggapi pertanyaan Tuhan Yesus. Setelah peristiwa karya Yesus itu dilakukan, setelah kebangkitannya, dan Yesus menemui murid-muridnya, sampai 3 kali Yesus berkata, ini semua Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, kita tidak akan sanggup mengasihi Tuhan dengan segala kemampuan kita, dengan segala pengalaman hidup kita, dengan segala pengetahuan yang kita miliki sebagai pribadi-pribadi manusia biasa. Oleh karena itu pada pertanyaan yang ketiga, Petrus mengatakan, Tuhan, engkau yang mengetahui segala sesuatu. Di sini terjadi hubungan yang erat antara Petrus dan Yesus. Dia tentunya tahu apa yang dimaksud oleh Yesus. Dia dekat dengan Yesus. Dan kenapa? Dari sekian banyak murid Yesus, Petrus yang ditanya. Inilah satu keistimewaan. Inilah suatu hak istimewa, haknya Yesus Kristus sendiri. Kenapa Petrus yang dipanggil? Padahal Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Tetapi setelah dia bangkit dan menyatakan dirinya menemui murid-muridnya, Petrus yang ditanya lebih dulu, apakah engkau mengasihi aku? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Petrus alat pilihan dalam tangan Tuhan. Demikian juga kita semua. Kalau kita ada di sini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban terletak pada kita semua. Dan itu bisa bertimbal balik kita menanggapi panggilan Yesus ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Ketika Petrus mengakui, engkau yang mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, kalau kita melihat siapa Petrus, dia sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi pertobatannya diperhitungkannya sebagai alat pilihan di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menyadari dan bersandar penuh kepada kedaulatan dan pengetahuan Allah. Mungkin seperti tadi ketika saya berikan pendahuluan. Ketika kita ditanya, apakah Riana mengasihi Tuhan? Oh iya, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya menikmati kebersamaan saya dengan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya lagi,
Apakah Riana mengasihi Tuhan? Dan seterusnya dan seterusnya. Yang Tuhan inginkan, kita betul-betul mengenal pribadinya dan tahu maksud dari apa yang Tuhan tanyakan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, umat pilihannya, umat tebusannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan ini terjadi, itu semua Tuhan memiliki maksud dan rencana. Kalau menurut kita apa yang dilakukan Petrus sudah dicoret ya, sudah di blacklist, nggak bakalan dia saya jadikan alat, nggak bakalan dia saya jadikan partner kerja. Tetapi itulah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu kita harus menyadari dan bersandar penuh bahwa tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, walaupun kita menamakan diri orang Kristen, tidak ada apa-apanya. Ini saya tegaskan di tempat ini, di jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bangku-bangku yang kosong, kita duduk bersama di sini, bersyukur untuk hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk supaya apa? Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita terus maju bersama-sama dengan Dia. Ketika Dia datang, apakah engkau mengasihi aku? Kita menyadari kita tidak ada apa-apanya tanpa Dia. Engkau yang tahu segala sesuatu. Jadi datang dan pulang kita berbeda. Karena kita menikmati, bahkan dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Karena apa? Ada tugas tanggung jawab. Gembalakanlah domba-dombaku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kunci daripada Petrus sehingga Petrus merasa segala sesuatunya itu tidak mampu dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya? Di pertanyaan 1 dan 2, yang membatasi apa? Karena pengetahuannya, karena keterbatasannya di mana dia untuk mengenal Allah. Makanya Tuhan berulang-ulang bertanya kepada dia, bagaimana, apakah dia mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita bergantung kepada pengertian dan pengetahuan kita sendiri. Itu sangat keliru. Bahkan seperti yang Petrus katakan sebelumnya, ketika pada pertemuan malam itu, perjamuan malam terakhir bersama dengan Yesus, dia mengatakan, iya, saya mengasihi engkau dan saya akan mengikut. Bahkan ketika aku harus di penjara pun aku harus ikut. Tetapi kenyataannya ketika tentara Romawi menghakimi Yesus, Yesus diperhadapkan di depan Pontius Pilatus. Dan orang banyak di situ melihat ini salah satu murid dari dia. Yesus tidak. Sampai 3 kali dia mengatakan tidak. Sebelumnya dengan kekuatannya dia merasa dia dekat dengan Tuhan. Kemana-mana bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi itu tidak jaminan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Demikian juga untuk kita semua. Yang aktif pelayanan, yang ambil bagian di dalam pelayanan. Apakah sudah kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia? Jangan sampai kita terlibat di dalam pelayanan, akhirnya kita mengalami kejenuhan sendiri, kecapean sendiri. Karena apa? Semuanya dengan kekuatan dan kemampuan kita. Sehingga kita merasa, aduh capek ketika aku melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan berarti terus tidak melayani. Ketika kita mau, Tuhan membukakan jalan. Bagaimana kita berhikmat mengatur segala sesuatunya. Kita bisa hidup seimbang. Baik di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kita tahu
Itulah kemauan Tuhan untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengandalkan hubungan kita dengan Tuhan lebih dari segalanya. Minggu yang lalu, Bapak Pendeta Yusuf di sini mengatakan kita harus dengan tekun mencari Tuhan, supaya kebangkitannya itu memiliki arti dalam kehidupan kita. Masa pandemi, masa pemurnian, amin. Masa pemurnian, apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan? Persekutuan di gereja dibatasi. Hubungan satu dengan yang lain dibatasi. Bahkan pola hidup baru pun harus diterapkan ketika kita bersama-sama. Ini waktunya pemurnian. Tuhan punya cara sendiri. Ini semua di luar kemampuan kita sebagai manusia. Terjadi pandemi 2 tahun lebih. Kita hidup, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Karena apa? Tuhan sedang memurnikan seperti Petrus yang dimurnikan. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Rupanya Tuhan punya cara. Pandemi tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Tuhan akan membongkar semua keadaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau pintu gereja sudah dibuka, seharusnya sudah tidak usah lagi kita mengajak teman-teman. Semuanya rindu datang kepada Tuhan. Karena apa? Waktu ditutup 2 tahun semua pengen sekarang gereja dibatasi, yang datang ke gereja hanya bisa absen. Yang terdaftar saja bahkan protokol kesehatannya ketat. Ini mari menjadi koreksi buat saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memurnikan kita, umatnya. Bagaimana kita mengasihi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita seringkali menganggap bahwa kita sudah mengasihi Tuhan dengan apa yang kita miliki. Mungkin memberi sumbangan dengan yang besar jumlahnya dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Itu yang Tuhan sedang minta untuk kita semua hari-hari ini. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati karena Dia tahu segala sesuatu. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kalau kita diberikan tema menggembalakan umat dengan kasih, apa kaitannya dengan bacaan kita pada pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gembala, ketika saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna penjaga atau pemelihara untuk binatang. Arti yang kedua, penjaga keselamatan orang banyak dari kaumnya. Nah, kita lihat bersama-sama bagaimana Petrus ketika dia bersama-sama dengan Yesus, ada 11 temannya yang lain. Tapi hanya Petrus yang dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Untuk ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ini menunjukkan bahwa pilihan itu tidak semuanya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Petrus dipanggil secara khusus untuk ditanya secara mendetil. Ditanya sekaligus disertai amanat. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah haknya Tuhan. Ketika kita memilih, bukan karena kita baik, bukan karena saya lebih dari Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga saya berdiri di tempat ini. Tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hak Tuhan mutlak ketika Dia memilih saya untuk saya berdiri di sini.
sebagai gembala sidang yang Tuhan percayakan di tempat ini. Ada gembala agung di atas saya, yang mana saya bertanggung jawab penuh atas seluruh amanat dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan kita menggembalakan dengan kasih. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Kasih, siapa kasih? Kasih itu Dia sendiri. Bulan yang lalu saya membahas kasih di tempat ini, di awal bulan April, ya, karena di situ di bulan April kita memperingati tentang kasih Allah yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8, di mana gambaran kasih itu sudah jelas. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang Tuhan inginkan kita menggembalakan dengan kasih. Itu yang Tuhan minta dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, kenapa kasih yang harus menjadi dasarnya? Karena Dia itulah kasih. Ada 15 ya, dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 18. Kasih yang digambarkan itulah Dia sendiri, Allah, yang terus itu juga dituntut di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, untuk kita memiliki kasih agape, kasih yang seperti Dia, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mutlak, tidak menuntut balasan. Itu yang Yesus sedang minta dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau secara definisi gembala itu adalah penjaga atau pemiara binatang, di sini digambarkan bagaimana kita menjadi penjaga jiwa, penjaga keselamatan orang banyak. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi gembala itu tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita gambarkan, kita bisa menganalogikan seorang gembala ketika dia membawa sekawanan hewan peliharaannya. Dia harus berjalan di depan. Bahkan Yesus sendiri digambarkan sebagai gembala agung. Dia digambarkan membawa tongkat yang ada lengkung di atasnya. Ketika dombanya berjalan di semak-semak, dia tarik semak-semak itu dengan tongkatnya, supaya domba-dombanya bisa berjalan dengan tenang. Tidak mudah. Oleh karena itu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku dengan kasih. Bagaimana kita menggembalakan dengan kasih kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia yang adalah kasih? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimanapun juga kita adalah orang-orang yang dipilih. Demikian juga kalau saya ada di tempat ini, karena Tuhan yang minta saya berdiri di tempat ini. Ya, seperti tema pada pagi hari ini, menggembalakan umat dengan kasih. Saya perlu dukungan. Ya, karena apa? Menggembalakan tidak mudah. Iya, saya memerlukan dukungan dari jemaat Tuhan, dari para majelis, dari para pengurus komisi. Minimal dukungan doa agar saya mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat di tempat ini. Minimal berdoa untuk saya, amin. Saya percaya di tempat ini jemaat Tuhan mengasihi saya, sehingga saya didoakan setiap waktu, amin.
Kalau yang belum berdoa, berdoa untuk saya. Ya, karena memang itulah yang Tuhan kehendaki. Dengan kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat bersama-sama. Gembala adalah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, bukan hanya kepada saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, tetapi kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Lingkungan terdekat kita adalah keluarga kita. Bagaimana kita peran kita sebagai seorang gembala di tengah-tengah keluarga. Saling menggembalakan satu dengan yang lain di dalam kasih. Saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa. Suami dan istri saling berdoa. Anak berdoa untuk orang tuanya. Demikian juga anak berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak-anaknya. Ini terjadi satu ritme penggembalaan yang baik. Sehingga semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ini satu proses yang tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi percaya ketika Tuhan memerintahkan, Dia memberikan kemampuan. Syaratnya satu, memiliki hubungan yang intim dengan Dia yang adalah kasih itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita bekerja, di situ kita juga sebagai gembala. Amin. Mengembalakan rekan-rekan kerja yang mungkin di antara mereka ada yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang hanya tahu beragama Kristen, bahkan mungkin di KTP-nya sudah Kristen, tetapi dia masih KTP saja yang Kristen, tetapi tingkah laku, perbuatan dan kesaksian hidupnya tidak menunjukkan pertobatan di dalam Yesus. Di situ Tuhan tempatkan kita sebagai gembala-gembala. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti introitus kita pada pagi hari ini, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya. Kita semua adalah gembala-gembala yang Tuhan sudah pilih secara khusus untuk menggembalakan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang kepala rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kembali kita diingatkan, di mana sebelum Yesus kembali ke surga, Dia menemui murid-muridnya. Dan Dia bertanya kepada muridnya secara khusus kepada Petrus yang kita baca pada pagi hari ini. Dia adalah alat pilihan Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini saat ini, kitalah alat-alat pilihan Tuhan yang sedang mendengar pertanyaan dari Tuhan sendiri. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Oleh karena itu mari kita belajar dari Gembala Agung kita Yesus. Dalam seluruh kehidupan kita, kita semua sedang berproses. Kita semua sedang berlomba-lomba untuk mencari perkenanan Tuhan. Sehingga kita ketika waktunya sudah selesai, Tuhan katakan pulang. Waktumu sudah selesai. Kita bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita bangun hubungan pribadi terus-menerus kepada Tuhan. Dan juga kita menjadi peduli kepada orang-orang di sekitar kita ketika kita memiliki kasih Allah melimpah-limpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar, amanat agung. Beritakanlah firman kemanapun kita pergi. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang pilihannya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini.
Kembali Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami menyadari bahwa kami sangat terbatas. Pengetahuan kami pun sangat terbatas untuk mengenal kasih-Mu. Namun kasih karunia-Mu menghantar kami untuk kami lebih lagi memahami kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu yang tanpa syarat Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk kami menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu tidak mudah bagi kami. Tetapi kasih karunia-Mu yang akan memampukan kami untuk kami terus tetap berada di dalam pusat rencana-Mu. Untuk kami tetap berada di dalam pusat kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karena itu temukan kami sebagai pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kami memiliki hubungan pribadi dengan Engkau secara eksklusif Tuhan. Memiliki hubungan pribadi dengan Engkau secara intim ya Tuhan. Sehingga kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi gembala-gembala yang menggembalakan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kembali Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama berdoa. Sehati kami berdoa untuk doa syafaat kami Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Baik di kota-kota, baik di desa-desa, bahkan di pedalaman-pedalaman sekalipun. Kasih karunia-Mu Tuhan nyatakan melalui damai sejahtera-Mu di atas negeri ini Bapa. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin bangsa ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri. Bahkan berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berikan roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bahkan sampai dengan ke gubernur, wali kota, bahkan sampai dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Berikan ya Tuhan, roh takut akan Tuhan itu melawat mereka. Tuhan Yesus, kami membutuhkan kasih karunia-Mu untuk bangsa ini. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan dalam seluruh sektor setelah pandemi ini berlangsung, Tuhan kiranya mengerjakan bagian-Mu di atas bangsa ini Tuhan. Hikmat dan tuntunan-Mu nyata atas para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana hari-hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan. Tuhan sendiri yang terus turut bekerja di sana. Bahkan memakai pemerintah-pemerintah daerah yang ada di sana untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk situasi dan kondisi yang ada di negeri ini. Kami minta secara khusus dalam situasi merayakan Idul Fitri Tuhan, di mana di dalam semua sektor sudah mulai dibukakan. Kami tetap minta perlindungan Tuhan, pemulihan secara sempurna atas bangsa ini. Tuhan, lalukan segala sakit, penyakit, wabah apapun juga pasca perayaan Idul Fitri tahun ini Bapa. Tuhan, kami mau menikmati kasih karunia-Mu yang luar biasa. Oleh karena itu nyatakan itu atas bangsa kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Demikian juga kami berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, berdoa untuk Ibu Rosani Harman, berdoa untuk Bapak Haryadi Sukmawan, berdoa untuk Bapak Penatua Nathan Hutauruk, berdoa untuk Ibu Irene Bernat, untuk Ibu Pogiokwa, untuk Bapak Pendeta Hans Tuana Kota dan Ibu Silvi Tuana Kota, pemulihan untuk Bapak Penatua Waldemar Nainggolan. Demikian juga untuk Bapak Enin, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Demikian juga kalau ada jemaat Tuhan yang kami tidak mengetahui tapi saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh,
Mari Bapa jamah mereka. Tuhan sendiri yang memberkati organ tubuh mereka, karena Engkau Allah yang telah membentuk setiap organ tubuh dalam tubuh kami. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memakai setiap obat-obatan, makanan dan minuman boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk mereka sembuh dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja dan pelayanan. Kami menyerahkan gereja lokal di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan. Hamba sebagai gembala sidang yang Tuhan percayakan pengembalaan di tempat ini, bersama dengan majelis jemaat, pengurus komisi dan seluruh jemaat Tuhan, kami mau bergandengan tangan satu dengan yang lain. Biar kehendak Tuhan jadi atas rencana-Mu dalam gereja ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pergumulan di tengah-tengah jemaat ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan Engkau hadir dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu. Ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Kasih, yang mengetahui seluruh pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Baik pergumulan keluarga, pergumulan antara orang tua dan anak, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan keluarga dalam masalah pekerjaan, bahkan Tuhan pergumulan untuk teman hidup, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kerjakan bagian-Mu sebebas-bebasnya ya Roh Kudus. Belas kasihan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa, yang menjangkau mereka. Oleh karena itu kami minta, berikanlah kepada mereka rasa haus dan lapar akan Engkau, sehingga mereka boleh menikmati hubungan yang dekat dengan Engkau dan menyadari bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka dan sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk GKOI yang sidang raya sudah dimulai kemarin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sidang raya sinode tahap pertama sudah boleh dilalui dengan baik. Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan sidang-sidang berikutnya yang sampai pada bulan Agustus nanti. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh panitia yang terlibat di dalamnya, biarlah semuanya Tuhan satukan dengan kasih-Mu. Hikmat yang daripada-Mu turun atas seluruh panitia. Demikian Tuhan, roh takut akan Tuhan, Tuhan juga berikan kepada mereka. Ya Bapa, pakai sinode GKOI untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kebutuhan dana yang diperlukan dalam sidang raya ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Allah Yehova Yireh yang akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini sedang beribadah. Bahkan lembaga-lembaga misi yang pada saat ini sedang bekerja di seluruh Indonesia ini Tuhan. Sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, apapun kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami di tengah-tengah jemaat ini. Orang tua yang Tuhan sudah karuniakan usia emas, mari kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan tetap semangat, kekuatan sempurna daripada-Mu, sehingga di usia emasnya ini pun mereka dapat mengiring Engkau dengan sukacita-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kekasih kami Jernih yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya Bapa, masa depannya kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya dia boleh bertumbuh secara rohani di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan berkatilah mereka, biarlah mereka bertumbuh secara khusus dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Tuhan menyertai pertumbuhan mereka sempurna. Mulai mereka yang
masih di bawah 3 tahun sampai dengan mereka yang pemuda dan pemudi, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus menjaga mereka sempurna, sehingga anak-anak ini Tuhan bagaikan anak panah di tangan pahlawan yang siap diluncurkan dimanapun dia berada, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan lingkungan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Dari muka, belakang, tetangga kami, kiri dan kanan, Tuhan pakai kami menjadi berkat. Damai sejahtera Allah turun atas lingkungan di sini. Demikian juga untuk lingkungan jemaat Tuhan tinggal dimanapun mereka Tuhan tempatkan, pakai kami untuk menjadi lilin yang bercahaya. Terima kasih Bapa, masih banyak pergumulan dan seru doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun Engkau mengetahui segala sesuatu lebih daripada apa yang kami ungkapkan. Oleh karena itu Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak jemaat sekalian, marilah kita hamba persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil kita mengingat akan firman Tuhan yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Sambil kita ambilkan persembahan kita akan menguji dari pujian bila kau hitung-hitung. Dan seperti biasanya, persembahan dibawa ke depan, dimulai dari sebelah kiri saya. Bila kau hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segala
sekalian kami undang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami, selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah semua ini seorang berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Akan kami bacakan tambahan warta. Tambahan warta 1 Mei 2022. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Riana Manjadewi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, beritahukan bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 atas nama anak Aurelia Yovanka Angkau, anak dari keluarga Randi Angkau. Kemudian yang ketiga, juga akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 antara saudara Stuart Gordon Nusale, putra dari keluarga Carolus L. Nusale, dengan saudari Valen Marcia Kuagau, putri dari keluarga Maran A. Kuagau. Apabila kedua mempelai ada, boleh berdiri. Ada di samping. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Yang keempat, kotak persembahan selama bulan Mei ini akan dipergunakan untuk HUT GKUI Jemaat Persekutuan yang akan jatuh pada tanggal 5 Juni 2022. Demikianlah teman warta Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Untuk itu kami undang jemaat berdiri dan kita akan memuji pujian dari Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah sampai penghujung pada ibadah ini. Mari kita menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kasih, seperti Gembala Agung yang telah mengasihi kita. Marilah arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati dan saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan yang baru, ya, bulan Mei. Ya, oleh karena itu saya juga mengucapkan selamat beraktivitas kembali di minggu yang akan datang. Ya, mungkin minggu ini adalah minggu-minggu yang libur buat kita semua, sedang menikmati libur bersama saudara-saudara kita. Ada yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya persilakan Bapak Ibu untuk beranjang sana satu dengan yang lain, ya. Kita saling menghormati satu dengan yang lain, membagi kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.